Untuk bisa mendidik anak dengan baik, kita perlu tahu bagaimana anak. Dan kalau si anak tahu bahwa orang tuanya tidak dipercaya, semua pelajaran dari orang tuanya akan di. Yang lain teman-teman, ada mungkin bapak yang di sana, bapak atau ibu bisa, nanti saya mungkin turun ya. Oh J, ayo Pak Ustadz, saya tak turun aja, non sewu. Monggo Pak. Sumeneng. Nah, meta-meta net. Lumayan ya. Monggo, monggo, monggo. Matur suwun, ngerjani Mbak Siti niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kangge Gus-gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada yang ingin saya sampaikan, ada yang saya tanyakan. Ini kita dapat dari Bapak Panjenengan Cak Nur. Beliau adalah seorang budayawan di Pulau salah satu PPKT ataupun bisa untuk keseluruhan yang orang titik-titik ilmu yang saya dapatkan. Saya ingin tahu bagaimana Cak Nur apa itu pemberian kesabaran itu pendidikannya seperti apa, dalam bentuk keluarga itu bagaimana, dan untuk mengambil keputusan itu yang baik seperti apa. Itu ada yang ingin saya sampaikan. Intinya kita minta ilmunya, kita minta istilahnya transferan ilmunya dari Bapak Panjenengan Cak Nun, bagaimana mendidik sampean dan keluarga sampean sehingga menjadi orang-orang yang takwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bapak yang di sini, mungkin mic-nya belum berpindah di atas tangan. Monggo Pak. Ibu, dan saya, angkat. Kira-kira keresahan hati, kira badannya seksi tapi ada keresahan di dalam hati. Monggo Mas. Dia malu-malu, tidak apa-apa. Sehat selalu Mas Rizky ya. Monggo Gus, bisa langsung dijawab Gus. Saya coba respon, tapi pertama saya tidak berani mengatakan bahwa saya orang yang bertakwa. Saya mencoba sekuat mungkin untuk bertakwa. Jadi itu yang mungkin perlu saya luruskan dulu dari pertanyaan tersebut. Nomor 2, bagaimana cara mendidik? Mungkin coba saya rangkum aja. Untuk bisa mendidik anak dengan baik, kita perlu tahu bagaimana anak itu belajar. Anak itu belajar ada urutannya. Yang paling dasar, belajar itu dari pengalaman. Contohnya, anak kecil jalan kaki, bisa jalan, itu bukan karena ajaran orang tuanya, tapi karena pengalamannya. Karena dikasih tahu belum bisa ngomong, nggak paham kata-kata, jadi ya belajarnya dari pengalaman. Nah, setelah dia bisa belajar kata-kata, baru belajar pakai bahasa. Jadi untuk mendidik anak paling efektif adalah mengalami sebab akibat. Misalnya, kalau anak mencuri, itu lebih baik anak mencuri ketika kecil daripada dia tidak mengalami mencuri. Ini mungkin ada yang nggak setuju nih. Tapi maksud saya begini, lebih baik dia mengalami akibat buruk mencuri ketika kecil. Karena dia ketika mencuri, dipukul tangannya, setelah itu dia nggak berani lagi. Dia merasakan akibat dari perbuatan buruk adalah kesakitan.
Daripada dia tidak mengalami pengalaman itu, wis gede nyolong. Wis gede nyolong akibatnya di penjara, kan gitu. Si anak itu pasti mengalami kesalahan sebanyak mungkin. Pasti banyak mengalami kesalahan. Dan itu caranya belajar itu seperti itu, mengalami kesalahan. Jadi orang tua saya menemani saya mengalami kesalahan banyak sekali. Si anak naik sepeda jatuh kayak, yang dipastikan orang tua adalah ketika dia mengalami akibatnya tidak sampai mati gitu aja. Saya manjat pohon nggak dilarang, tapi nggak boleh tinggi-tinggi misalnya gitu. Kalau jatuh ditertawakan. Sepertinya kejam, iya sepertinya kejam. Tapi si anak jadi tahu sakit loh kalau nggak hati-hati. Besok pasti akan lebih hati-hati dengan sendirinya. Anak itu punya tendensi, apa ya bahasa Indonesianya, si anak itu punya naluri untuk mengeksplorasi. Lihat anak kecil, nanti pegang kompor, nanti pegang korek, nanti pegang pisau dan seterusnya. Nah orang tua harus menemani terus-terusan si anak untuk mengalami sesuatu di sekitarnya, agar dia punya ukuran-ukuran yang tepat. Karena orang tua tidak bisa menemani si anak terus-menerus. Nanti pada umur tertentu si anak pasti lebih banyak main daripada di rumah. Umur tertentu anak akan punya keluarganya sendiri, tidak ditemani orang tua. Maka yang perlu dibangun di orang tua adalah mesin berpikir si anak. Kalau si anak sudah punya mesin berpikir, dia akan punya benteng seumur hidupnya. Jadi bukan benteng karena takut kepada orang tuanya, tapi benteng karena dia bisa mengolah informasi di dalam otaknya untuk mencari output, untuk mencari hasil terbaik yang dia inginkan. Nah, ini aplikasinya bisa banyak sekali, tentang ilmu, tentang akhlak, tentang istiqomah. Itu si anak pasti nyontoh dari orang tuanya. Mungkin pesan saya paling digarisbawahi, jangan jadi orang tua yang munafik. Apa itu orang tua munafik? Dia mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Karena si anak akan tahu suatu saat bahwa orang tuanya munafik. Dan kalau si anak tahu bahwa orang tuanya tidak dipercaya, semua pelajaran dari orang tuanya akan dihapus. Orang tua saya cuma ngomong tapi nggak melakukan. Nah, itu yang paling susah dari orang tua. Bahwa memberi pelajaran itu yang memang benar-benar dia pahami, yang memang benar-benar dia lakukan. Ngasih tahu si anak, jangan mainan TikTok terus, bapaknya mainan HP terus. Nggak akan respect anaknya. Karena anaknya juga mengalami dan melihat. Jadi sebenarnya mendidik anak itu sama dengan mendidik diri. Karena si anak itu mengkopi dari orang tuanya. Kalau mau anaknya menjadi yang terbaik, jadilah orang tua yang terbaik. Orang tua terbaik itu bukan urusan mendidiknya aja. Karena kita nggak tahu kok anaknya tuh belajarnya pas kapan. Anak tuh nangkep kalimat-kalimat, nangkep keputusan-keputusan yang orang tuanya nggak tahu kapan dia menangkap. Jadi ketika orang tua adalah pelaku ilmu itu sendiri, ilmunya akan turun ke anaknya dengan lebih maksimal. Itu aja, mungkin agak keras ya, tapi ini banyak berlaku di masyarakat kita. Orang tuanya mendidikkan sesuatu yang sangat ideal, tapi tidak melakukannya. Ini akan berefek negatif sendiri pada si anak, karena si anak belajar bohong dari orang tuanya sendiri. Padahal nggak disadari itu, tapi si anak belajar, oh bisa kok ngomong, asal ngomong atau nggak melakukan. Nah itu yang menurut saya akan sangat berbahaya buat si anak. Ngaten nggih, semoga bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Pertanyaan dan juga jawaban dari Gus Sabrang.